Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Erlian, NIM saya 106190001. Baiklah, di sini saya akan menjawab ujian komprehensif materi UNIF. Adapun yang saya akan jawab atau yang saya akan bahas yaitu pertama yaitu 5 hafalan surah sebelum surah Al-Qari'ah. Yang kedua yaitu rukun Islam dalil beserta penjelasannya. Yang ketiga yaitu rukun imam dalil beserta penjelasannya. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu 5 surah sebelum surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfalas safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب بعد الدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والآديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا Innal insana li rabbih lakanud wa innahu zalika lasahid wa innahu li hubbil khairi lasadid afalam ya'lam iza bu'sira ma fis sudur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhirati khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fa'agna famal yatima fala taghar wa amma sa'ila fala tanha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak wa wada'na laka zikrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab sadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rukun Islam, dalil dan penjelasannya. Rukun Islam ini bagi menjadi 5. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua yaitu sholat, yang ketiga yaitu zakat, yang keempat yaitu puasa, dan yang kelima itu haji. Yang pertama itu syahadat. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Islam ini dibangun atas 5 pokok pertama. 5 pokok perkara, yaitu syahadat, kesaksian tiada Tuhan selain Allah, menegakkan kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan haji bagi yang mampu, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8. Maksud dari hadis ini ialah mengabarkan bahwasanya Islam itu diibaratkan sebuah bangunan. Nah, dan tiangnya tersebut ialah kelimanya ini. Bangunan ini akan berdiri tegak kokoh. Bangunan ini akan berdiri tegak kokoh dengan adanya bangunan ini tidak akan berdiri tegak dan kokoh tanpa adanya tiang kelimanya ini. Nah, sama seperti halnya pelengkap-pelengkap lainnya. Bangunan ini pun tidak akan sempurna berdirinya jika tanpa adanya pelengkap-pelengkap yang lainnya.
Sama halnya jika Islam itu hilang dengan ketidakadaannya syahadat ini. Nah, selanjutnya yaitu sebagaimana Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 62 yang artinya sesungguhnya dialah Rob yang hak, dan sesungguhnya apa-apa yang menyerukan selain Allah ialah suatu kebatilan, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan maha kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya itu sholat. Sholat ialah sebuah tiang agama Islam. Sebagaimana yang diibaratkan tiang tenda. Nah, tenda ini tidak akan berdiri tegak atau kokoh tanpa adanya tiang tersebut. Begitupun sebaliknya. Apabila tiang ini roboh, maka tenda itu pun akan ikut roboh juga. Rasulullah alaihi wasallam bersabda bahwasanya pokok perkara agama adalah Islam, yaitu 2 syahadat, tiangnya ialah sholat, dan puncak tertingginya ialah jihad. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga itu zakat. Zakat ini ialah diwajibkan bagi Allah atas harta orang yang mampu. Nah, apabila kita mampu dan tetapi kita tidak membayar zakat, maka suatu kelak nanti di akhirat kita akan mendapatkan balasan ancaman yang keras dan dosa yang sangat besar. Namun kita tidak akan menjadi kafir apabila kita mengimaninya. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177 yang artinya bukanlah bertakwa itu menghadapkan wajah ke arah timur dan barat, akan tetapi bertakwa itu beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, dan para rasul-rasulnya, dan memberikan sebagian atau harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim piatu, kepada orang-orang miskin, musafir, orang-orang yang meminta, dan hamba sahaya. Dan yang keempat yaitu berpuasa. Nah, puasa ini wajib bagi seluruh umat agama Islam. Wajib hukumnya. Apabila kita sebagai umat Islam tidak menjalankannya, maka kita bisa disebut kafir dan murtad dari agama Islam. Nah, puasa ini ialah beribadah kepada Allah dengan menahan perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan yang terakhir yaitu haji. Haji ini ialah beribadah kepada Allah dengan pergi ke kota Madinah. Nah, haji ini dilakukan bagi orang yang diwajibkan bagi orang yang mampu, yang mencakup atas 3 perkara. Yang pertama yaitu sehat jasmani dan rohani, yang kedua yaitu cukup bekal untuk pergi dan pulangnya, baik untuk dirinya sendiri dan keluarga yang ditinggalkannya, yang ketiga yaitu keamanan selama perjalanan ke tanah suci. Hal ini telah dijelaskan juga di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-97 yang artinya, salah satu tanda kebesaran Allah ialah rumah yang dibangunkan untuk bagi umat manusia, yaitu Baitullah, yang mana di dalam Baitullah itu
dipenuhi sebuah keberkahan dan sebagai petunjuk bagi sebuah petunjuk bagi alam semesta. Dan dapat kita simpulkan bahwasanya rukun Islam yang wajib yang tidak dapat ditinggalkan ialah yang pertama yaitu syahadat, yang kedua yaitu sholat. Mau kita sakit, mau kita tidak mampu pun kita wajib sholat. Karena apa? Yang pertama, di dalam sholat itu, karena di dalam sholat itu telah mencakup rukun Islam, semua rukun Islam. Di dalam sholat kita telah membaca syahadat. Di dalam sholat kita pun sudah berzakat, yaitu berzakat meluangkan waktu. Di dalam sholat kita berpuasa, yaitu karena di dalam sholat kita dilarang minum dan makan. Dan yang terakhir yaitu di dalam sholat kita berhaji, yaitu kita sama-sama sholat menghadap Ka'bah. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai rukun iman, dalil beserta penjelasannya. Rukun iman ini dibagi menjadi 6, yaitu pertama iman kepada Allah, yang kedua yaitu iman kepada malaikat, yang ketiga yaitu iman kepada kitab suci, yang keempat yaitu iman kepada para nabi dan rasulnya, yang kelima yaitu iman kepada hari akhir, dan yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar atau rasul atau takdir Allah. Penjelasan yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah ialah mengakui keberadaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 205 Quran Surah Al-Baqarah ayat 255, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat ialah mengakui keberadaan malaikat sebagai makhluk Allah yang mempunyai urusan tertentu dalam mengatur alam semesta. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 61, yang artinya dialah yang mempunyai segala kunci, semua kunci hal-hal gaib, semua kunci hal-hal yang gaib, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab suci. Iman kepada kitab suci yaitu mengetahui keberadaan kitab suci sebagai sumber ajaran yang patut kita ikuti, yang wajib kita ikuti, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 136, yang artinya ayat 136 Al-Baqarah 136, yang artinya kami beriman kepada Allah dan apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan para cucu-cucunya, dan apa yang telah diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dan rasul oleh Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan di antara mereka, dan kami hanya patuh dan tunduk kepadanya. Selanjutnya itu yang keempat, beriman kepada para nabi dan rasulnya. Beriman kepada para nabi dan rasul itu mengakui keberadaan para nabi dan rasul sebagai utusan Allah yang membawa ajarannya kepada manusia. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 177, yang artinya bukanlah bertakwa itu menghadapkan wajah kita ke arah timur dan barat, akan tetapi bertakwa itu ialah beriman kepada Allah hari kiamat, malaikat dan para nabi dan rasulnya. Dan selanjutnya yaitu yang kelima, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir ialah mengakui keberadaan hari akhir sebagai hari di mana seluruh umat manusia akan dikumpulkan dan dihisab atas amalannya di dunia. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 165, yang artinya orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan
beriman kepada rasul-rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Selanjutnya yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah, ialah mengakui keberadaan takdir sebagai suatu keputusan Allah tentang apa yang telah terjadi di dunia dan di akhirat. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis dari Umar bin Khattab. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan manusia telah diciptakan sejak 40 tahun sebelum diciptakannya rahim atau kandungan. Baiklah, itu saja jawaban yang disampaikan dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.